Halo guys, selamat datang di my channel. Kali ini kita akan belajar tentang Adobe Photoshop. Ini adalah tutorial dasar bagi pemula. Oke, mari kita langsung buka aja softwarenya. Oke, kita masuk ke tampilan awal Photoshop. Di sini ada dua menu, Create New sama Open. Create New untuk membuat project baru, Open untuk membuka project yang sudah ada. Kita bikin project baru. Nah, ini ada rekomendasi ukuran kertas. Jadi aku biasa pakai, misal untuk keperluan cetak, aku biasa pakai ukuran kertas A4. Nih nama file kita sesuaikan. Latihan 1 misalkan. Terus aku bikin landscape kertasnya. Oke, ini biarin, langsung create. Nah, ini adalah tampilan awal dari Adobe Photoshop. Ini lembar kerjanya. Terus ini adalah menu bar. Atasnya ada file, edit, image, dan lainnya. Terus bawahnya ini adalah option bar. Option bar ini menyesuaikan tool-tool yang ada di toolbar ini guys. Ada move tool, lasso tool, dan lainnya. Nah, kemudian bagian kanan ini adalah tampilan dari Windows ini guys. Nah, kita centang aja yang kiranya butuh. Yang pasti layer ini wajib, sama history, terus karakter dan paragraf ini itu untuk memudahkan kalian mengedit teks. Presetting bisa kalian close kalau sekiranya nggak butuh. Oke, terus kita akan mencoba bagian layer ini guys. Mengedit layer, kita akan memasukkan gambar misalnya. Caranya bisa ke file, open gambar, terus nanti drag aja gambar yang ingin kita edit. Misal ini, tinggal klik aja gitu. Nah, open image. Nah, ini akan membuka lembar kerja baru. Jadi kita tinggal tarik aja ke lembar kerja kita tadi. Nah, oke. Nah, ini adalah gambar yang ingin kita edit misalkan. Cara lain untuk memasukkan gambar juga bisa drag langsung aja gambar yang ingin kita edit. Misalkan aku mau ini apel sama meja. Kita drag aja ke software Photoshopnya. Oke. Oke. Nah, ini adalah dua gambar yang ingin kita edit misalkan. Nah, layer ini posisi apel ada di atas ya guys, menyesuaikan lembar kerjanya ini guys. Nah, misal ini apel aku bawah. Nah, di sini akan ada di bawahnya meja. Misalkan mejanya ini matanya aku matikan, nah maka akan di hidden guys, atau disembunyikan. Jadi tinggal klik-klik aja ini. Oke, backgroundnya aku ganti warna dulu biar agak kelihatan background dengan gambarnya. Nah, ini guys. Kemudian ini ada icon kayak tombol ini. Kita kalau pengen ngedit kita restore dulu guys. Misal kalau enggak maka akan tidak bisa kita beras atau apapun nih. Nggak bisa nih. W nggak bisa. Misal W kita delete nggak bisa. Jadi kita restore dulu, klik kanan ke restore layer. Nah, misal kita mau hapus backgroundnya nih bisa. Oke. Nah, kemudian cara
tool di bawah ini adalah delete. Misalkan layer ini aku mau delete, ya bisa, tinggal delete aja. Aku balikin lagi, terus ini adalah new layer. Misalkan kamu ingin bikin brush atau nih brush, misal brush putih nih, bisa, ini adalah layer baru. Jadi kalau layer baru ini, brush ini kita matikan atau kita delete, maka akan ke layer di bawahnya. Nih kita delete nih. Tampilan semula. Jadi kalau mau ngebrush, usahakan bikin layer baru, jangan di gambar table ini guys. Nah kalau gini nantinya agak repot, harus Ctrl Z lah kalau mau menghilangkan. Terus ini adalah grup. Nah misalkan ini tadi dua ini aku masukin grup sini. Jadi kalau aku centang, otomatis misal aku matikan, akan ke grouping ini, dua-duanya akan mati. Oke, aku kembalikan lagi. Terus ini adalah filter editan guys. Ya misal nih meja, kita mau menggunakan fitur misal brightness-nya nih, kita mau atur aja nih, misal kayak gini nih. Terus ini kita pakai lainnya, misalkan color balance, ya, kita atur aja nih segini nih, misal warnanya agak merah. Nah, perbedaannya ini kita bisa lihat. Delete. Terus kalian bisa nyoba yang lain, ada posteres, black and white, foto, filter, channel mixer dan lainnya. Ini kalian sesuaikan aja dengan kebutuhan atau bisa coba sendiri. Terus ini sampingnya ini efek, ini adalah efek guys. Jadi kalau kita menambahkan efek, maka akan masuk ke sini. Misal drop shadow, nah ini bisa diedit aja sesuai kebutuhan. Interglow, satin dan lainnya, kalian sesuaikan aja, bisa dicoba satu-satu. Terus kita akan pengenalan terkait tool. Ini aku akan jelaskan secara singkat. Nah, move tool ini fungsinya untuk menggerakkan objek guys. Nih, objek atau bidang yang kita klik atau yang kita seleksi. Terus ini ada art per tool, ini jarang kepake, jadi ini fungsinya biasanya buat pembuatan web atau desain web atau lainnya. Contohnya seperti ini. Jadi bisa kita tambah lagi, kita juga bisa atur layarnya misal, nah kayak gini guys. Oke, kita balikin, terus kita ke rectangular marquee tool. Nah ini fungsinya untuk menyeleksi. Misal nih aku ada apel, kita akan menyeleksi buah apel kuning ini. Nah kalau rectangular ini kotak ya guys ya, bisa diatur nih kotak. Atau bisa juga elliptical marquee tool, itu bulat. Nah ini kalau mau copy tinggal Ctrl C. Nah ini akan membuat layar baru. Ctrl C. Atau bisa juga dengan misal lasso tool, pakai yang lingkaran coba. Nah atau bisa dengan Ctrl C, Ctrl V. Nah copy terus paste. Nih. Oke, terus kemudian lasso tool sama. Lasso tool ini untuk menyeleksi secara manual. Nah, misal kayak gini. Terus poligonal juga manual tapi garis lurus. Terus magnet. Kalau magnet ini mudah, tinggal kita garis terluar objek. Nah, kita sesuaikan aja nih.
misal mau ngambil buah apel aja nih. Set. Nah udah. Misalkan sampai ketemu ini ya guys, tombol bulat di depan menu. Nah ini akan ke seleksi misalkan. Terus kemudian magic wand tool. Nah ini untuk menyeleksi bidang yang satu warna biasanya guys. Nah ini kita klik nih, bidang yang satu warna ini udah terseleksi, kita delete misalkan. Nah ini lebih memudahkan daripada yang atasnya tadi kalau mau menyeleksi bidang. Terus kalau quick selection tool fungsinya ini menambahkan atau mengurangi objek seleksi, misal kayak gini atau kayak gini, kayak gini. Nah aku kurangin apel yang ini, ya udah kita tinggal delete aja gini. Nah mengurangi yang kuning, ya udah kayak gini ya. Nah udah, oh kita mau menambahkan ini, ya udah kayak gini guys. Nah proses fungsinya juga sama untuk menyeleksi juga. Kemudian crop ini mesti kalian udah tahu lah, untuk memotong lembar kerja atau gambar. Misal ini aku nah kita crop, misalkan kita mau crop bebas nih, ukurannya aku mau bikin segini, ya udah klik 2 kali aja. Nah akan ke crop begini, mengikuti ukuran kertas lembar kerjanya juga ikut terpotong. Sama perspektif juga kurang lebih sama, cuma ini bisa diatur. Nah ini nanti di hasilnya akan kotak gini guys, jadi ini akan ke stretch. Nah contohnya misal kayak gini, nah hasilnya tetap kotak. Kemudian yang ini slash tool itu untuk menyeleksi beberapa, misal ini 1, terus ini aku tambah lagi apel yang kedua, terus apel yang ketiga nih. Nah ini ada 3 gambar yang kita seleksi dan kita bisa save satu ini semua dengan cara ke export, save for web legacy. Nah nanti jadinya akan ada 3 gambar, kita save aja, nanti akan muncul di penyimpanan ya guys. Misal mau taruh di dokumen, ya udah kita save, nanti akan muncul di folder tersebut 3 gambar tersebut. Oke, kemudian frame tool. Nah, frame tool shortcutnya K. Ini membuat frame ya guys ya. Aku taruh di folder tab layer table misalnya nih. Nih kelihatan guys. Kita bisa gerakin mejanya nih. Kita bisa gedein nih. Nah kelihatan ini aja. Jadi yang di luar frame ini itu nggak kelihatan. Oke, kita balikin. Kemudian eyedropper ini untuk mengambil warna guys. Ini kan misalkan mau mengambil warna pink ini. Nah ini otomatis di sini akan berubah warna pink. Ini juga berubah warna pink di color ini. Jadi kalau kita mau mewarnai, ya bisa nih satu semua warna pink yang atas ini, warna yang atas ini. Terus kalau 3D material ini jarang kepake. Buat 3D biasanya kalau color sample tool ini buat ngambil sampel warna. Terus ruler tool ini untuk membantu proses kerja, bisa kayak gini. Terus kalau note tool ini bisa dipakai buat catatan, misal revisi apel kuning misal kayak gini guys. Nah ini kalau kita save ke PDF maka akan muncul seperti ini catatan not kayak gini guys.
di PDF-nya. Terus control juga ini untuk menandain objek, misalnya ada 2 objek, 1, 2, 3 kayak gitu. Oke, kita balikin. Oh, salah. Oke, kita balikin. Kemudian mana tadi? Nah, ini spot healing brush tool. Ini fungsinya untuk kayak menghapus objek yang diseleksi, misal kayak gini, yang hilang nih atau kuning. Dia akan menyesuaikan background belakangnya, guys ya. Nah, contoh lainnya nih, misal aku mau memasukkan mbak-mbak nih, mbak-mbak berjerawat nih. Nah, aku mau menghilangkan jerawatnya. Ini bisa pakai ini, guys, spot healing brush tool. Oke, kita restore dulu. Nah, ini misal mau jerawat ini kita hilangkan. Nah, maka akan hilang nih, guys, menyesuaikan background belakangnya. Jadi ini nanti akan ngebaca background belakangnya otomatis. Healing brush tool sama, tapi kita tandain ngambil tone warna pakai shortcut tombol ALT di keyboard, terus kita gesek aja kayak gini, guys. Nah, terus paste tool jarang pakai, content map tool jarang kepake juga, red eye tool juga jarang. Terus kemudian ke brush tool. Brush tool ini fungsinya ini aku close aku matikan dulu layar mbak-mbaknya. Brush tool ini untuk membuat brush. Misal nih, pastikan kalau membuat brush itu usahakan bikin layar baru, guys. Misal nih, misal ini kita bisa atur brushnya di sini. Set, bisa opacity-nya juga bisa diatur. Set, bisa. Ini juga bisa diatur modenya nih, misal kayak gini. Set. Aduh, berat banget, guys. Oke. Terus pensil itu lebih ke tajam warnanya, jadi nggak kayak gradasi. Ini nggak gradasi, cuma lebih ke opacity-nya aja. Nih. Terus kita ke clone stamp tool. Nah, ini fungsinya hampir sama dengan ini healing brush tool. Nah, misalkan ke mbak-mbak ini tadi, guys. Nah, kita mau nih, kita juga bisa mengambil tone warna, terus kita gesek-gesek kayak gini, guys. Kurang lebih fungsinya seperti itu. Oke, selanjutnya pattern stamp tool. Ini jarang aku pakai. Fungsinya kayak gini. Ada efek-efek ini, kayak bercak-bercak gitu, guys. Terus selanjutnya adalah history brush. Nah, selanjutnya adalah history brush. Nah, history brush ini juga jarang aku pakai. Fungsinya untuk mengembalikan riwayat brush sebelumnya, guys. Cuma hal itu bisa diatur juga dengan Ctrl Z, atau mengembalikan, atau undo, guys. Oke, kita lewatin aja, sama ini fungsinya. Terus ke eraser tool itu untuk menghapus nih. Nah, misal objek di atasnya kan mbak-mbak ini, nah di bawahnya ini misal background putih. Kalau kita hapus atasnya ini, maka akan misalkan background putih. Background eraser tool juga sama, tapi ada efek kayak gini. Terus magic eraser tool itu kita menghapus per seleksian. Misal ini mata nih, kita hapus nih, itu satu bidang yang sewarna, guys, dihapusnya. Oke, kita lanjut ke pen bucket. Nah, pen bucket ini untuk menyeleksi mewarnai bidang, misal nih background bidang nih. Nah, aku kasih warna pink, bidangnya kan segini, guys. Ini segini. Ini juga misalnya. Nah,
kemudian gradient tool. Gradient tool juga untuk gradasi warna. Untuk pengaturan warnanya bisa di sini. Terus ini aku mau warna merah misalkan. Nah, kita tarik aja gini. Nah, maka yang kiri akan warna merah, menyesuaikan pilihan kita di sini. Misal kita mau center tengah, berarti centernya adalah merah. Nih, center tengah nih. Jadi centernya adalah warna merah nih, kayak gini. Kemudian 3D material drop tool jarang kepake juga. Ini buat 3D biasanya kita lewatin. Terus blur tool itu untuk mengeblurkan objek. Nih, misal nih, ini hasilnya blur guys. Untuk jelasnya coba kita bikin brush. Kita bikin brush. Terus kita pakai blur. Nah, kelihatan garisnya ya, ngeblur ya. Oke, kurang lebih begitu. Kemudian doodle tool dan blend tool atau spong tool. Ini untuk menajamkan objek, biasanya menajamkan warna objek. Misalkan nih meja guys ya. Oke, kita edit meja ini pakai bone tool. Kalau bone tool itu untuk menggelapkan. Ya, aku seleksi. Nih di bawah misalkan gelap karena bayangan nih. Kita buka aja nih. Nah, misal kayak gini. Ini bisa memberikan efek 3D juga guys ya. Atau ketebalan objek. Ini kita bisa atur lebih gelap atau lebih terang. Nah, kalau untuk yang duplicate tool ini untuk mencerahkan, misal bagian kanan ini misal kena cahaya, kita cerahkan aja nih. Nah, kita sesuaikan nih. Ini kena cahaya jadi cerah, misalkan kayak gitu guys. Nah, hasilnya akan seperti ini, kelihatan halus. Nah, kemudian spong tool. Nah, spong tool ini untuk warnanya ini kayak agak keabu-abuan guys. Nah, jadi aku jarang pakai ini juga. Kita lewatin. Terus pen tool. Pen tool ini untuk menyeleksi sesuai kemauan kita. Misal aku mau menyeleksi, nah ini kembali ke mbak-mbak. Oh, kembali ke apple misalkan. Nah, aku mau menyeleksi apel kuning. Tinggal kita atur. Nah, kayak gini. Kita agak asal aja. Nah, ini akan terseleksi guys. Misal aku mau, nah ini kita make selection. Nah, ini akan menyeleksi sesuai yang kita pen tool tadi. Kemudian free pen tool ini bebas menggerakkan kayak gini. Terus kemudian curve pen tool sama, fungsinya juga tapi cara kerjanya beda. Misal tadi 2 garis terus gini, terus gini, terus gini, misal kayak gitu. Kalau aku pakai ini biasanya kurang nyaman sih guys, mending yang biasa pen toolnya. Kemudian terus bawahnya ini add, itu untuk menambahkan titik, delete untuk mengurangi titik, convert point tool untuk mengconvert titiknya itu guys. Lalu kita ke teks. Nah, teks ini ya tentu untuk membuat teks ya, misal tag. Misalkan apple. Nah, nih apple misalkan guys. Ini di atas option barnya kita bisa atur font, terus bold atau enggak, terus ukurannya, warnanya juga.
misal warnanya hitam. Nah, itu bisa diatur di atas ini guys. Nah, ini juga vertical tip tool untuk teks ke bawah, terus vertical tip mask tool, ini hasilnya nanti masking gambar bawahnya bisa. Jadi warna dari teksnya itu adalah gambar yang dimasking. Teks misal kayak gini. Oke, terus bawahnya ini untuk menggerakkan pad. Misalkan kita, nah kayak gini nih, kita bisa gerakin dengan pad ini nih. Nah, kalau kalian gerakin dengan ini, yang gerak malah satu layarnya guys nih. Ini nggak bisa digerakin, nggak bisa. Terus bawahnya ini adalah membuat objek guys, misal objek kotak nih, rectangle tool ya. Nah, kotak, terus kita bisa warnain langsung, misalkan warna pink. Nah, atau bisa dengan objek oval, lingkaran, polygon, pen tool, atau custom shape tool. Nah, sama fungsinya nih, seperti itu. Terus yang bawahnya lagi adalah hand tool. Ini untuk menggerakkan nih satu lembar kerja nih, misal kayak gini nih. Shortcutnya adalah space biasanya. Setelah kita habis zoom, nah kita gerakin pakai space nih guys. Nah, jangan lupa ke move tool ya guys ya, kalau mau gerakin. Ini rotate untuk merotes, memutar. Terus ini zoom, shortcutnya adalah Z. Terus untuk zoom out, Alt, tekan aja di keyboard Alt. Nah, atau zoom Z. Bisa juga dengan klik kiri terus kanan tahan, zoom in zoom out ya. Terus bawahnya ini adalah warna. Ini kalian bisa ubah. Ini yang atas adalah warna yang aktif. Misal yang atas merah nih, aku mau warnain merah nih ya, maka akan backgroundnya akan merah. Oke, terus yang ini adalah layer mask, jarang kepake buat masking biasanya. Terus ini adalah tampilan perspektif, tampilan Photoshopnya nih, misal standar mode kayak gini, full screen kayak gini. Jadi aku pakai standar aja, nggak usah diotak-atik. Nah, kurang lebih seperti itu untuk Adobe Photoshop. Semoga kalian paham, kalian bisa mencoba semua tool-tool ini dan semua fitur yang ada di Photoshop ini. Kalian atur-atur aja ke, misalkan mau, nah di option bar ini kalian bisa atur-atur aja, coba-coba aja. Yang jelas fungsinya sesuai toolbar yang sedang kita pakai. Oke, saya pikir seperti itu. Semoga kalian paham dengan tutorial ini. Oke, selamat mencoba.